Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Fa innal asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umur muhdatsatuha. Hadirin sidang Jumat salat Jumat Masjid Al-Ma'ruf Para Aman Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita sehingga tidak tersisa sedikit pun sebab untuk kita jadikan permakluman untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah merupakan keniscayaan, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yakni kita bersyukur. Karena bersyukur adalah salah satu amaliyah yang difardukan oleh Allah dengan ciri bahwasanya satu perintah kalau diiringi dengan ancaman apabila tidak melaksanakannya, maka dia jatuh pada hukum wajib atau fardu. Bersyukur termasuk di antara sekian perintah Allah yang berderajat wajib atau fardu. Karena apabila kita lalai tidak bersyukur, apabila kita enggan atau mengingkari kenikmatan itu, sungguh inna adzabi lasadid. Sungguh azab Allah sedemikian keras, sedemikian berat, sedemikian serius yang akan diterima oleh orang yang tidak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Sebaliknya, selain telah mendapatkan pengakuan taat kepada Allah karena kita bersyukur, bersyukur sendiri melekat satu faedah di mana Allah menyertakan di saat Allah memerintahkan manusia bersyukur, yakni ditambahkanlah karunia kenikmatan yang telah Allah berikan sebelumnya dengan tanpa kalkulasi hitungan. La in syakartum la azidannakum, ditambahkan kenikmatan kepada kalian. Yang namanya ditambahkan dengan tidak ada nominal atau angka yang disertakan, maka penambahan itu bisa tidak terhingga jumlahnya. Maka ini salah satu metode kita untuk menambah karunia Allah yang telah kita peroleh sebelumnya. Selain dengan kita berdoa, selain kita memohon kepada Allah,
metode yang lebih dahsyat dari sekedar berdoa justru dengan bersyukur. Karena dengan bersyukur Allah akan terus memberikan pelipat gandaan nikmat yang telah diberikan sebelumnya kepada kita. Tergantung apa yang kita syukuri. Yang kita syukuri kesehatan, maka insya Allah dengan janji Allah la azidannakum, maka nikmat kesehatan itu pun akan dilipat gandakan, ditambah dan ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat harta, nikmat rezeki berupa keselarasan hidup di dalam bertetangga, nikmat bagaimana keluarga kita tentram, nikmat bagaimana anak istri kita menyenangkan kita apabila kita pandang, akan menghadirkan penambahan kenikmatan itu apabila kita mensyukurinya. Sekali lagi sebaliknya, apabila kita lalai atau kita mengkufuri atau kita menutup kenikmatan itu, menutup mata atas kenikmatan itu, yang dalam arti hal ini adalah kufur atau tidak mensyukuri, maka ancaman Allah luar biasa. Inna adzabi lasadid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mengaplikasikan rasa syukur itu? Setidaknya para ulama membagi metode atau cara bersyukur itu dalam 3 wujud atau dalam 3 bentuk. Yang pertama, syukrul bil qalbi, bersyukur dengan hati, yakni dengan mengakui, menyadari bahwa segala sesuatu ini telah sedemikian Allah atur, mengakui keberadaan Allah sebagai satu-satunya zat yang maha, tidak hanya penyedia sarana berupa kebendaan di sekitar kita, bahkan bumi dan seisinya ini, bahkan kehidupan ini telah Allah sediakan sedemikian rupa buat kita. Dan tidak hanya menyediakan Allah, tetapi sepenuhnya Allah mengendalikan, Allah memberikan kecukupan, Allah memberikan arahan, bimbingan terhadap perputarannya laju alam semesta ini. Pagi dijadikan siang, siang dijadikan sore, dan seterusnya. Termasuk kita setiap hari bertambah usia atau berkurang usia kita. Setiap hari kita dipergulirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara global dunia ini dijadikan oleh Allah sebagai tempat pergantian, tidak hanya siang dan malam, tetapi juga antara keberadaan dan ketiadaan, antara kelahiran dan kematian. Semua dijadikan oleh Allah selalu silih berganti, termasuk juga jaminan kesejahteraan maupun kesengsaraan yang ada di dalam dunia. Sepenuhnya Allah yang maha memiliki kendali. Sehingga keberadaan kita saat ini yang seperti ini, yang hari ini kita bisa meluangkan waktu atau bisa memprioritaskan waktu untuk beribadah di masjid ini, sholat Jumat, sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan 2 kenikmatan sekaligus, yakni kenikmatan iman dan kenikmatan kesempatan. Ini harus kita syukuri, harus kita yakini bahwa semua itu datang atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang meyakini bahwa semua ini dijadikan dan dipelihara dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata, maka hati orang yang seperti itu telah mengakui adanya Allah sebagai Rabb. Inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Meyakini adanya satu pengendali alam semesta, meyakini adanya hanya satu maha pencipta dan kelak maha penghancur alam semesta. Menyadari atau meyakini, mengakui dengan setulus hati hanya ada satu zat, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang memelihara perputaran alam semesta ini, yang memelihara pertumbuhan fisik kita ini, yang memelihara perkembangan akal, otak, spiritual kita dan sekeluarga besar, bahkan seluruh manusia ini. Inilah kita syukrul bil qalbi, kita mensyukuri dengan hati, yakni mengakui, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah di dalam hal penyedia materi, di dalam hal penyedia penyelenggara,
dan pemelihara dan kelak yang melakukan penghancuran atas alam semesta ini, sekaligus hanya kepadanya kelak kita akan menghadap dan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, syukrul bil qalbi, meyakini, mentauhidkan Allah secara rububiyah. Hanya Allah yang memberikan kenikmatan, hanya Allah yang memberikan karunia. Hada min fadli rabbi. Setiap segala sesuatu yang kita dapatkan, kita mengakui hanyalah ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menerima sesuatu dari tetangga, hakikatnya adalah Allah yang memberikan itu, yang menganugerahkan itu kepada kita lewat tetangga kita. Demikian apabila kita sedang berderma, kita memberikan satu kemanfaatan kepada orang lain, kita meyakini sesungguhnya Allah lah yang mengkaruniakan kemanfaatan itu kepada orang lain. Kita hanya sebagai wasilah belaka, kita sebagai sarana belaka yang digerakkan oleh Allah untuk menjadi perantara sampainya karunia itu kepada orang lain. Yang kedua, cara bersyukur yang merupakan keniscayaan kita adalah syukur bil lisan. Lisan kita diwajibkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Rasa memuji Allah atas segala sesuatu, baik yang dalam zahirnya menyenangkan akal kita maupun yang secara zahirnya menyakitkan kita. Ala kulli hal, segala sesuatu yang Allah jadikan ini hakikatnya adalah kebaikan, hakikatnya adalah kenikmatan. Hanya saja kadang, bahkan sering kita menerima atau akal kita belum, ruhani kita, spiritual kita belum bisa menerima, belum sampai kita bahwa menerima ketidakenakan itu sebagai juga kenikmatan. Padahal jelas Allah ma khalaqta hadza batila, tidak satu pun yang Allah ciptakan, tidak satu pun yang Allah jadikan peristiwa atau benda-benda itu sia-sia. Semua yang ditimpakan kepada seseorang, pada kita, semuanya hakikatnya adalah kebaikan dari Allah. Semuanya hakikatnya punya makna dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk kebaikan kita. Maka hamdalah yang kita ucapkan tidak hanya merespon sesuatu yang menyenangkan secara zahir kita, tetapi juga sesuatu yang tidak menyenangkan dari tinjauan zahir kita, karena sesungguhnya baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan itu hakikatnya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keterangan lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan walhamdulillahi tumla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah itu faedahnya atau bobotnya atau ganjarannya kelak di akhirat yaumil mizan, dia memenuhi isi timbangan mizan. Maka kalimat hamdalah merupakan salah satu dari kalimat thayyibah yang kita apabila melafalkan setiap saat, setiap waktu, memperbanyak kalimat hamdalah, maka informasi dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kalimat alhamdulillahirabbil alamin atau setiap kalimat alhamdulillah saja, karena matan hadis yang menyatakan walhamdulillahi tumla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah itu memenuhi ganjarannya, kebaikannya, memenuhi timbangan di yaumil mizan kelak. Syukrul bil lisan harus kita ucapkan, kita zahirkan melalui ucapan. Yang ketiga atau yang terakhir, cara bersyukur kita sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti perintah Allah untuk bersyukur, yakni syukrul bil amal. Kita melakukan segala kebaikan kita sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi dua tangan yang sempurna, yang lengkap. Kita berdayakan, kita manfaatkan tangan ini untuk sebanyak-banyak membuat kebaikan, untuk sebanyak-banyak memproduk kemanfaatan. Kaki kita, seluruh anggota badan kita, kita upayakan seoptimal mungkin untuk membuat kemanfaatan dalam rangka kita menjadi
manusia yang terbaik di sisi Allah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada sesama manusia. Maka kita berdayakan anggota badan kita ini, amaliyah kita ini untuk memproduk kemanfaatan bagi sebanyak-banyak manusia. Dan juga produktivitas secara rohani, secara spiritual. Kaki kita gunakan untuk melangkah kepada kebaikan-kebaikan, kepada jalan ibadah, baik ibadah yang bermakna ibadah mahdah, yakni ritual-ritual, maupun ibadah ghairu mahdah, yakni seluruh kebaikan yang diniatkan untuk memperoleh pahala, memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini oleh Allah dibimbing hatinya, sehingga keluar dari masjid ini akan bertambah ketakwaannya dan bertambah pula refleks rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pandai bersyukur baik melalui hati, melalui lisan maupun melalui amal perbuatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghuril muhajirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Ma'ruf, para aman Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu telah dimaktubkan dalam salah satu firman beliau, Allah Subhanahu wa taala, yang hakikatnya Allah juga mengajarkan, meminta atau menyuruh pada kita untuk saling berwasiat kebaikan kepada sesama. Di antara salah satu kalimat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum. Apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka bukti cinta itu adalah engkau mengikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti apa yang diajarkan, apa yang dibawa, pensyariatan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan juga mencintai kita. Syarat dicintai Allah adalah mencintai Allah. Syarat mencintai Allah sebagai bukti cinta manusia kepada Allah adalah mengikuti pensyariatan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini penguraiannya sangat panjang dan lebar. Apa-apa yang Rasul tuntunkan, apa-apa yang Rasul ajarkan, yang syariatkan oleh Allah dari Allah yang melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cukuplah bagi kita bahwa ini merupakan satu konsep besar, bahwa kita merupakan keniscayaan untuk thalabul ilm, untuk mempelajari agama ini sedikit demi sedikit agar kita tepat di dalam mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk permohonan kita agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing hati kita untuk menjadi hamba-hamba yang mendapat pengakuan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wa afwa indal syab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.